amalan penarik rezeki, usaha lancar, mudah, laris, dan banyak pelanggannya. Insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqsyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kembali tentang tema yang sama. Amalan penarik rezeki. Usaha lancar, mudah, laris, dan banyak pelanggannya. Insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman Ruqsyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Masihkah kita merasa bahwa Allah itu tidak sayang kepada kita? Masihkah kita merasa kalau kita berputus asa dari rahmat Allah sehingga kita terus menghujat Allah bahwa Allah itu tidak adil? Allah itu tidak mau memperhatikan kita sebagai hambanya. Masihkah kita merasa kecewa kepada Allah karena kita merasa rezeki kita seret? Maaf, usaha kita bangkrut? Atau kita terus mendapatkan kesulitan? Kita terus ditimpa dengan keburukan, mara bahaya, pelanggan banyak berkurang, bahkan usaha dari perniagaan atau dagang yang kita lakukan itu sunyi, sepi sekali. Seolah-olah kita malah merasa kok seperti ada yang menutup usahaku ya. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan bahwa di sisi lain, ternyata memang ada yang menjadi penghalang tentang usaha atau rezeki yang selama ini terus kita tekuni. Ternyata yang menghalangi itu adalah dari diri kita sendiri. Maka di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi. Adakah amalan-amalan yang lain yang bisa kita amalkan sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita lancar, kemudian banyak pelanggan, laris, bahkan rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah ada amalan yang lain. Tapi ingat, tanpa pemanis, tanpa pelaris. Sebab kalau itu kita lakukan, iman akan habis, amal akan terkikis. Teman-teman Ruqsyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa amalan berikutnya yang bisa kita amalkan? Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surah Nuh ayat 10 sampai 12.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, dan ini adalah Nabi Nuh yang saat itu berkata kepada kaumnya. Aku berkata, istaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu itu memohon ampunan kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Apa yang terjadi bagi kita yang mau memperbanyak istighfar, yang mau terus untuk mengucapkan kalimat-kalimat permohonan untuk ampunan dari segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita kerjakan, sehingga Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Mari kita simak pada ayat yang berikutnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bagi kita yang mau terus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya dari segala dosa dan kesalahan serta maksiat yang selama ini kita kerjakan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan untukmu berupa hujan yang sangat lebat. Masya Allah. Hujan adalah merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Ternyata teman-teman, yang selama ini rezeki itu kita anggap hanya sebagai dan sebatas uang saja, ternyata ini masih tidak ada apa-apanya. Memang rezeki dari segi mata uang, harta, memang ini adalah merupakan salah satu rezeki juga. Tapi ternyata di sini Allah berkehendak lain bagi kita yang merasa usaha yang kita geluti itu ternyata seret, macet, pelanggan hilang, seolah sunyi, sepi, bahkan penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan, seolah-olah rezeki itu tidak bisa kita dapatkan. Ternyata ini sumbernya dari diri kita sendiri. Penyebabnya ternyata dari diri kita juga. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Bisa jadi karena memang kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Bisa jadi kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya. Kita merasa menganggap remeh tentang kesalahan yang selama ini kita lakukan, sampai pada akhirnya memang rezeki itu terhalangi. Ternyata yang menjadikan rezeki terhalang itu karena ulah kita sendiri. Artinya apa, teman-teman? Artinya ternyata di sini yang menyebabkan rezeki itu terhalang dikarenakan adanya dosa dan kesalahan serta kemaksiatan yang selama ini kita kerjakan. Kita menganggap remeh tentang kesalahan, tentang dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka yuk kita sadari akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita sadari bahwa kemaksiatan yang kita lakukan ini dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghalangi rezeki kita. Bukan hanya dari segi harta, tapi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang semuanya itu juga merupakan bagian rezeki, di mana rezeki ini memiliki arti yang sangat luas. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk kita memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah,
Astaghfirullah, ya Allah, aku memohon ampun hanya kepadamu atas segala dosa dan kesalahanku, ya Allah. Dengan sepenuh hati, mengingat semua dosa dan kesalahan yang selama ini kita kerjakan. Iringi dengan taubatan nasuha. Bertaubat kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Yang selama ini kita menyadari bahwa ya Allah, ternyata tanamanku habis dan aku tidak bisa menyiram mereka dengan air yang ada. Kenapa? Kering kerontang. Cuaca berubah drastis menjadi kemarau yang panjang. Ternyata dengan istighfar, Allah akan menurunkan rahmatnya berupa hujan akan diturunkan di atas muka bumi ini. Apapun yang terjadi kalau sudah hujan turun, berbagai macam rezeki pun akan datang kepada kita. Insya Allah. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di ayat yang berikutnya, wa yumdidakum bi amwalin, dan dia akan memperbanyak harta kamu. Masya Allah. Kita merasa kekurangan harta, kita merasa sulit untuk mencari nafkah, kita merasa bahwa pendapatan dari kerja, upah, bahkan dari penghasilan, dari perniagaan atau dagang yang kita lakukan, ini tidak mencukupi kehidupan kita. Kita merasa dengan harta yang kita miliki ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kita. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Wa yumdidakum bi amwalin, maka di sini Allah akan memperbanyak harta kamu. Itulah tadi sebabnya bagi kita yang gemar berniaga, bagi kita yang memiliki usaha, berdagang, kita merasa kok harta yang kami dapatkan, penghasilan yang kami terima tidak sebanding ya. Kami kok terus tumpur ya. Entah kemana semua hasilnya ya. Kok kita tidak ada sedikit pun memegang keuntungan ya. Kita terus rugi ya. Pelanggan itu kok banyak yang nggak datang ya. Kok usaha kami sepi ya. Bahkan kok sulit kali ya berdagang ini. Bisa jadi dari segi harta yang selama ini kita upayakan, dari semua jenis profesi yang selama ini kita geluti, dari mulai dagang, apapun jenis dagangannya, ataupun pekerjaan yang selama ini kita tekuni, semua harta yang ingin kita gapai dengan kerja kita, hasil keringat kita sendiri, ini ternyata bisa terhambat, bisa terhalang dikarenakan dosa dan kesalahan kita. Penyebabnya apa? Penyebabnya terhalangnya semua ini karena dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Wabanin, begitu juga dengan anak-anak kamu. Ternyata ada loh yang menjadi sebab mengapa seseorang itu terhalang keturunannya. Oh, kami baru saja punya anak dan anak kami baru aja satu. Ternyata begitu kita ingin berusaha untuk menambah anak lagi, berusaha untuk memperbanyak anak, ternyata tidak bisa. Bahkan sampai 5, 6, 7, 8 tahun sekalipun anak kita tetap satu. Ada yang dikarenakan dia baru saja menikah. Masya Allah. Maaf nih. Ternyata selama 5 tahun dalam menjalani ikatan pernikahan belum dikaruniai keturunan. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi dikarenakan adanya dosa dan kesalahan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah sudah memberikan jalan kepada kita.
perbanyaklah istighfar. Terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kembali kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan serta kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Wa yaj'alu lakum jannatin wa yaj'alu lakum anhara. Selain itu, Allah juga akan mengadakan kebun-kebun untukmu. Masya Allah. Apa kebun yang kita miliki? Apa ladang yang kita punya? Apa tanaman yang perlu kita tanam? Rambutankah? Kelapa? Kelapa sawit? Coklat? Pisang? Atau apa yang perlu kita tanam sebagai kebun kita, sehingga dari buahnya itu bisa kita petik dan kita jual kembali. Dari situlah kita bisa mendapatkan harta. Dari situlah rezeki akan datang kepada kita. Tapi ternyata dari kebun-kebun yang ada, kok sulit ya untuk berbunga, untuk berbuah pun sedikit, itu pun nanti gugur. Bisa jadi semua itu terhalang dikarenakan dosa dan kesalahan dari apa yang sudah kita lakukan. Wa yaj'alu lakum anhara. Bagi kita seorang petani, kita menginginkan ada air yang bisa digunakan untuk irigasi agar padi-padi yang ada di sawah itu tumbuh subur. Kualitas padinya, berasnya itu mantap. Tapi ternyata apa? Sulit kita mendapatkan air karena sungai ternyata surut. Air sungai ternyata banyak berkurang, bahkan kering. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua nikmat yang ada kepada kita, akan terus melimpahkan rezekinya kepada kita. Rezeki dalam artian yang luas, bukan dalam artian yang sempit. Bukan hanya sekedar harta saja, tapi keturunan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam jenis tanaman-tanaman, kebun-kebun akan ditumbuhkan oleh Allah dalam keadaan subur. Banyak buahnya yang bisa kita petik atau kita panen. Air yang selama ini kita butuhkan baik untuk diri kita maupun untuk kehidupan tanaman-tanaman kita akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari berbagai macam rezeki yang ada akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bagi kita yang terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Masya Allah. Jadi jangan kita merasa, ya Allah, Allah tidak sayang kepadaku. Perhatikan diri kita. Allah kok tidak adil ya? Kenapa mereka itu untung sementara aku rugi? Kenapa tempat dia ramai, tempatku kok sunyi? Kenapa kok usahanya laris, usahaku macet? Kenapa dia penuh dengan keuntungan, aku malah rugi? Perhatikan diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya, mari kita lihat di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man naffasa am mu'min kurbah min kurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan kesusahan dari satu kesusahan seorang mukmin yang ada di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka ia akan
dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan-kesusahan yang ada di akhirat nanti. Wa may yassara am mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka yassarallahu alaihi, Allah akan memberikan kemudahan untuknya fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Jadi ini ternyata satu amalan yang bisa menarik rezeki. Bisa jadi dengan cara yang lain Allah memperlancar usaha kita. Kenapa? Karena kita sudah memberikan kemudahan kepada orang lain. Bisa jadi dengan cara yang lain pula Allah akan menjadikan banyaknya pelanggan terhadap usaha yang kita geluti. Allah memberikan kemudahan dengan caranya yang lain karena kita sudah memberikan kemudahan terhadap orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Intinya, nah ini kita ambil kesimpulannya teman-teman di dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan pula? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Bukankah kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan? Bukankah kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka orang lain juga akan memberikan kebaikan kepada kita? Maka ini adalah upaya untuk kita bisa menarik rezeki. Ini bentuk ikhtiar kita kepada Allah, bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memperlancar dari setiap usaha kita. Allah akan memberikan jalan agar usaha kita menjadi laris dan banyak pelanggan. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.